Seperti diketahui, Golkar pemenang nomor 2 di Pileg 2024 sebagai partai kawakan yang para pengurusnya cukup terdidik. Sekarang ini menjadi goncang karena Mas Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin 11 Agustus tahun ini. Nah, gejala-gejala orang luar Golkar mau mengatur-atur atau lebih tepat mengacak-acak Golkar sudah diendos lebih dulu oleh Luhut. Jadi Pak Luhut 3 hari sebelumnya sudah menegaskan di kantor Kemenko Marves, saya kutip ad verbatim, saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Nah, di kesempatan itu, Luhut yang pernah jadi mentor politiknya Jokowi menegaskan jadwal Munas harus dijalankan, yang salah satu agendanya adalah memilih ketua umum. Artinya, jangan ditekan-tekan oleh eksternal, biarkanlah mekanisme Golkar itu mencari pemimpin yang baru. Kegiatan-kegiatan Jokowi yang tinggal 60-an hari lebih sedikit akan lengser sebagai presiden, saya lihat masih saja mengatur-atur pilkada di berbagai provinsi. Lewat sisa-sisa kewibawaannya, kekuasaannya, Jokowi masih terus beraksi. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, akhirnya ini kritik saya buat Pak Jokowi. Kalau Anda tidak berhenti dengan manuver politik Anda, Mas Jokowi, terus saja blingsatan kemana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Anda, Mas Joko, menurut saya Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam. Jadi bisa-bisa Anda kena laknatullah wal malaikah wa nasi ajmain. Mudah-mudahan tidak. Nah, sekarang ini perhatikan ya Pak Jokowi. Mungkin Anda tidak mendengar, tapi kan bulu dupa Anda pasti mendengar ya. Mudah-mudahan menyampaikan ke Anda ya. Jadi dalam Al-Quran itu kitab suci yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun kelemahannya, karena min indillah, dari Allah yang maha besar ya. Dalam Ali Imran surat ketiga ayat 26 itu pernah saya bacakan ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya. Jadi sudah enggak usah saya ulangi ya. Tapi intinya adalah bahwa Allah yang menggenggam seluruh kekuasaan kerajaan di alam semesta, secuil kecil ya kekuasaan dipinjamkan ke seorang manusia yang ditentukan Allah bisa dicabut kembali ya. Manusia itu bisa dimuliakan tapi juga bisa dihempaskan menjadi manusia hina dina ya. Karena di tangan Allah segala segala kebajikan, segala kebijakan, segala kekuasaan juga, dan Allah sesungguhnya Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian di Ali Imran surat ketiga ayat 54 itu ada peringatan dari Allah. Ya. Ini pakai fi'il madhi, pakai past tense. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Jadi orang-orang yang busuk itu termasuk orang kafir itu membuat tipu daya, membuat konspirasi. Ya. Tetapi Allah juga membuat konspirasi, membuat tipu daya, dan sebagus-bagus pembuat tipu daya tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surat Al-Anfal
Itu ayat 30 ya. Dalam ayat 30 ya, itu dikatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ya. Jadi pakai present tense ya, jadi ini sedang selalu ya. Yaitu orang-orang yang busuk itu orang-orang yang hatinya kotor ya, termasuk orang-orang kafir itu selalu melakukan tipu daya, selalu membuat tipu daya ya. Tetapi Allah juga sekali lagi membuat tipu daya, dan sesempurna-sempurna yang membuat tipu daya tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam surat At-Tariq ya, ayat 17, At-Tariq itu surat 86 ya. Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida ya. Jadi sebenarnya mereka itu lagi-lagi orang yang jahat ya, itu membuat ya tipu-tipu kait, jadi membuat semacam alat untuk menjebloskan ya orang-orang yang baik ya. Tetapi tentu aku, kata Allah, aku juga membuat tipu daya ya. Karena itu famahil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi karena itu ya buatlah space ya, kesempatan buat mereka ya untuk pelan-pelan ya yang akhirnya akan mendapatkan badu gudam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya kira ini ya sebagai reaksi saya ketika melihat Golkar sampai di kudeta ya. Nah, saya juga pesan saudaraku Golkar ya, Anda ini kan partai nomor 2 terbesar ya. Kemudian sudah punya pengalaman politik yang sangat kaya, umumnya juga terdidik ya di pusat maupun wilayah dan daerah ya. Anda juga jangan diam ya. Karena apa? Karena Allah akan membiarkan Anda diterkam ya oleh sesungguhnya Pak Jokowi ya, yang saya melihat itu dia itu chicken hearted man ya. Manusia dengan ya hati yang chicken, hati ayam ya. Dia tiap kali ada demo yang besar-besaran, dia pasti menghindari. Dia nggak di Jakarta. Ada aja alasannya, dari Kalimantan kayak kemana? Kok tidak ada di Jakarta? Berarti dia itu memang chicken hearted. Nah, Anda saudara dari Golkar tidak perlu lion hearted, ya, berhati singa, ya. Tapi cukuplah ya dengan rooster hearted, ya, dengan ayam jago, ya, yang bisa mematuk, yang bisa melukai lawannya, ya, dengan jalu gitu. Hanya itu. Kalau Anda diam saja, ya tentu Allah ya membiarkan. Tapi ini belum terlambat ya. Jadi saya melihat dari salah satu tokoh Golkar itu ya yang mengatakan secara de jure masih tetap ya Pak Erlangga itu ya. Nanti yang memutuskan adalah DPP pleno ya, atau mungkin juga Munas, walau alam saya tidak begitu tahu ya. Tapi inilah ya, ekspresi dari pendapat saya ya. Jadi Jokowi itu basically he is a chicken hearted man ya. Hatinya kecil ya, sangat ketakutan dia ya. Dia lupa ya bahwa dia sudah memasang petinggi-petinggi angkatan darat, laut, udara, kepolisian dan lain-lain. Itu dalam satu hari bisa diganti oleh Pak Prabowo dengan cepat sekali ya. Bisa dibuat SK gitu. Dan saya pun yakin bahwa yang sudah dipasang oleh saudara Jokowi ini ya di posisi yang top ya di angkatan darat, udara maupun kepolisian ini juga tentu juga sudah berganti panglima tertingginya ya, tentu juga akan berubah ya. Jadi saya kira itu saja, mudah-mudahan saudara Jokowi masih punya hati yang relatif bersih ya, dan juga akal yang masih jernih, rasional itu, sehingga tidak awut-awutan ya, karena Anda pasti akan kejeblos. Saya nggak bisa memastikan, tapi hukum Quran, hukum juga mungkin law of nature, hukum alam seperti itu ya.
Tidak ada orang yang zalim itu berkepanjangan. Pada suatu ketika dia akan berhenti, akan jatuh, dan biasanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.